Ini apa itu? Bani Israel sebagai nabi pada masa itu. Kenapa kemudian bukan dia yang menggantikan Nabi Musa? Bukan beliau yang menggantikan Nabi Isa alaihi salam? Atau kenapa bukan di tengah-tengah Bani Israel diutusnya Nabi terakhir sebagai pembawa risalah kenabian sampai akhir zaman? Kenapa? Karena Allah tahu bahwa Bani Israel sehebat apapun nabi yang datang kepadanya tetap saja akan ditolak sebagian dari mereka. Sebagian besar dari mereka kemudian akan menolak nabi tersebut sehebat apapun nabi itu datang. Oleh karena itulah kemudian Allah disucikan dari orang-orang tersebut. Allah disucikan, Nabi Muhammad maksud saya disucikan kemudian dari orang-orang tersebut. Kemudian Nabi Muhammad diutus kepada bangsa jahiliyah yang kemudian bisa meluruskan dinul Islam sampai hari kiamat. Itu yang terjadi. Nah, sehingga ketika hari ini saya ditanya, banyak yang bersyahadat. Ya itu dia. 1400 tahun silam Allah sudah menggariskan itu. Yuriduna ayyutbi'u nurallah biafwahihim wa ya'ballah illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Mulut mereka ternganga-nganga menghujat, kemudian menghujat, tertawa-tawa, menista, kemudian mereka terbahak-bahak dengan tujuan dan harapan Islam akan redup. Sorry, Allah sudah mengatakan tidak mungkin, tidak akan. Allah justru akan menyempurnakan cahayanya. Dan semakin banyak orang mu'allaf, cerminan bahwa Islam benar-benar semakin hari semakin bercahaya. Islam menerangkan dirinya, seperti itu keadaannya. Dan kita sebagai orang yang berakal yang hidup di zaman modern hari ini membuktikan kebenaran itu. Subhanallah. Sallu ala nabi. Silakan sahabat-sahabat. Sallu ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru-guru saya silakan. Luar biasa. Oh, Ya mungkin tergantung. aku juga sedikit sampaikan aja Gurunda ya kabar gembira ini. Adekku silakan. Umat mengetahui bahwa alhamdulillah betul semakin banyaknya orang bersyahadat ya memeluk Islam dan makin banyaknya orang terbuka pikirannya akan kebenaran Islam. Bahkan alhamdulillah di antara semua saudara-saudara kita banyak yang tersentuh hatinya, mereka berjihad sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan perintah Allah. Ada yang berjihad dengan hartanya, dengan yang dimilikinya. Ada yang berjihad dengan kemampuannya, narasinya, penyampaiannya. Sebagaimana kalau Gurunda udah nggak ditanya lagi, hartanya iya, narasinya iya, ilmunya iya, semuanya luar biasa. Nah, kabar baiknya juga malam ini, insya Allah semoga sesuai dengan ketentuan Allah akan bertemu dengan salah satu ahlus sodakoh ya, orang yang mendukung bersama pergerakan dakwah ini. Beliau siap menyediakan tempat untuk para mu'alaf sehingga para mu'alaf bisa belajar mendalami agama Islam. Disediakan tempat majelis ya taklim yang sudah disediakan oleh beliau. Semoga baik ke depannya menjadi kemaslahatan untuk kita bersama. Mohon doanya dilancarkan semuanya. Insyaallah. Amin. Alhamdulillah. Amin ya Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Masya Allah, silakan. Teman-teman mungkin peta lembut. Pesantren itu yang siap ditempati oleh beberapa para mu'alaf ya. Allahu Akbar, Masya Allah. Sekaligus saya juga mengingatkan kembali sahabat kita yang dari Kabupaten Baru yang ada di Sulawesi Selatan ini yang telah menghibahkan, mewakafkan tanah seluas 1 hektar kepada kita umat Islam sedunia. Masya Allah. Beliau sudah memberikan lengkap dengan surat wakaf. Di situ sudah dipondasi untuk persiapan masjid. Tanah ini diwakafkan kepada Apologet Islam Indonesia untuk di sana didirikan pesantren dan juga masjid. Untuk itu kedepannya mungkin sahabat-sahabat yang memiliki harta berlebih, silakan kita wujudkan cita-cita dari saudara kita yang telah mewakafkan ini untuk mendirikan masjid di sana. Untuk pertama kita dirikan masjid, alhamdulillah sudah ada pondasinya.
Luas lahan 1 hektar persegi. Nah, insya Allah nanti kita teman-teman yang punya kesempatan untuk meninjau lokasi yang ada di kota baru. Itu jaraknya kurang lebih 2 jam sampai 3 jam dari kota Makassar. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, silakan. Alamin. Alhamdulillah. Masya Allah. Alamin. Tidak tanggung 1 hektar ya. Keren. Ya, Masya Ya, Allah. semoga kita yang diamanahi bisa menjalankan amanah tersebut sesuai dengan niat dan tujuan kita untuk kemaslahatan umat, untuk kebangkitan umat, untuk mencerdaskan umat, yaitu dinul Islam. Mereka mencintai ajaran Islam dan menyebarkan ajaran Islam, terutama untuk para mu'alaf yang cinta terhadap keluarganya, sehingga dia bisa menunjukkan akhlakul karimah di tengah keluarganya yang masih non muslim. Itu tujuannya. Bismillah, Masya Allah, luar biasa. Insya Allah. Oke Ustaz, kita coba sapa dulu ya ini tamu kita. Ada Isra. Selamat malam Isra. Halo Isra. Ya, selamat malam. Kristen ya Bang? Iya, Kristen. Karena tadi typingnya Selamat malam katanya buat semuanya. selamat malam. Dan typingnya aku baca katanya minta dimuat. Saya cuma mau pesan ke Bang Juma. Apa tuh? Bang Juma, tolong buka blokiran ke Bang Edis. Ini pesan Bang Edis teruntuk Bang Juma ya. Saya blokir Saya cuma dari menyampaikan gini itu saudara. Dari kemarin kayaknya saya dituduh memblokir. Apa yang saya blokir? Enggak. Saya cuma mau nyampein itu aja. Iya, apa yang saya blokir, Enggak akan kawan? lebih. Ya, Saya blokir silakan apa? Anda blokiran Anda dari Bang Edis. Maksudnya Sekarang apa juga ini? Bang Edis lagi live. Bang Edis menunggu Anda. Maksudnya Terima apa? kasih. Maksudnya kenapa Anda kemudian menuduh saya memblokir dia? Gitu diblokir. Bokir kali maksudnya bokir. Saya nggak tahu nomornya pun. Dibilang blokir. Sejak kapan saya ada nomor kontaknya si Edis itu? Ada-ada aja manusia satu ini. Dan dari kemarin-kemarin itu, Bang Suma buka blokirnya Edis. Sejak kapan saya blokir dia? Dia pun kalau naik di komalku, dia mute sendiri. Jangan di mute. Habis itu dia mute sendiri. Habis itu dia turun sendiri. Dipikirnya dia di kick. Kan gila. Aneh. Ya udah. Orang stres. Ada aja nih onten. Coba kita sapa dulu ya. Ada Ai. Halo Ai, selamat malam. Assalamualaikum kalau Muslim. Halo Bang, Halo. Kristen ya? Islam. Oh, kita mau diskusi dulu Bang ya. Gue yang Alhamdulillah. Iya, gimana Bang Ai? Sehat Bang? sehat Bang. Alhamdulillah. Oke Bang Ai, makasih ya Bang. Iya, makasih Bang Ai. Selamat malam. Assalamualaikum. Iya, Bang. Makasih ya Bang ya. Makasih Bang Ai, sehat selalu Bang. Turun notennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dewan guru saya semua pada hadir di sini, Masya Allah. Hilang. Notennya tadi ada 2. Ya, ini Erlin Puang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Puang, silakan. Mau nih. Alhamdulillah bisa ketemu dengan Bang Zuma ini di sini. Iya Bang, Masya Allah. Ya. Bang, kemarin tuh saya kepingin betul ketemu dengan sampean itu. Saya sampai kemarin tuh ke Makassar tapi nggak ketemu ya alamat sampean itu. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya, gimana Bang? Ya itu bisa minta saya nggak nih Bang, alamatnya di mana gitu, lebih tepatnya gitu nah. Bisa dengan sahabat Bang Zuma. Iya, di Silakan. Japri paling Pak, nanti Pak di Iya. Siap Bang, nanti DM aja ya. Oke, siap. Terima kasih Bang Zuma. Alhamdulillah bisa ketemu. Iya, sama-sama Herlin Buang. Ini juga saya informasikan kemarin itu teman-teman, ada sahabat kita dari Morowali datang ke Makassar, tidur di masjid,
hanya untuk bertemu dengan Bang Zuma. Saya temui beliau Masya kemarin Allah. bawa buku-buku untuk mu'alaf, titipan dari keluarganya yang ada di Morowali. Kemudian dia juga bawa cenderamata, kalau nggak salah berupa mukena untuk Bunda Rahma. Datang beliau dalam keadaan sakit, hujan kehujanan, panas kepanasan, naik motor, bayangkan. Nangis dia, pas jumpa nangis. Ya Allah, ya Karim. Datang ke Makassar ini hanya untuk bertemu dengan Bang Zuma dan membawa Al-Quran, membawa beberapa sejadah dan mukena untuk mu'alaf, untuk dititipkan di MMCI. Ya Allah ya Karim, sampai segitunya. Dia membawakan saya juga buku-buku Asbabun Nuzul, kemudian dia membawakan juga Sirah Nabawiyah. Banyak yang dibawa kemarin itu. Luar biasa, Masya Allah. Semoga saudara kita ini sehat selalu, panjang umur. Mudah-mudahan udah nyampe di Morowali, karena kemarin itu langsung pulang. Sakit beliau, sakit. Tapi dia datang ke Makassar, tidurnya di masjid. Saya tanya, sahabat tidur di mana? Saya tidur di masjid, Bang Zuma. Sambil ternangis-nangis beliau. Jumpa kemarin. Jadi ada titip salam-salam Bunda Rahma. Dia titip Masya Allah. karena kok nggak salah untuk Bunda Rahma katanya. Selama bertemu sampai dia pulang itu nggak pernah kemudian berhenti dia menangis terharu gitu ya kan ya. Karena saking bangganya kemudian bisa mendukung apologet Islam Indonesia ini. Nah, saya kasih duit, bayangkan. Anak saya, aku naik mobil kan, naik di atas mobil, habis itu aku tanya anakku, "Nak, bawakan om ini uang secukupnya untuk beliau balik ke ini." Tidak mau terima. Ini kalau si logika digituin, oh jangankan dikasih, udah ngambil dia. Tidak mau terima. Malah dia sempat perlihatkan dompetnya. Ini saya masih ada uang, nak. Jangan. Jangan. Justru kalau bapak itu butuh sesuatu, impokan ke om, kata dia gitu. Naik motor, datang dari Morowali sampai di Makassar ini. Hanya untuk bertemu. Bayangkan berapa hari perjalanan itu, teman-teman. Ya kita hargai, Masya Allah. Kiranya Abang nggak mau kasih aku, Kak, Abang. Tapi ini Gurunda, ada yang dari Riau jauh-jauh ke Sumatera Utara cuma dikasih gopek Gurunda. Aduh, gimana? Cukup buat apa itu gopek? Alhamdulillah. Tak kasih duit kemarin, dia nggak mau. Seharusnya beliau itu ambil kan. Pertama jauh, kemudian balik lagi PP, bolak-balik dari Morowali. Kemudian susah payah dia bawa barang-barang begitu banyak di motor, di depan, di belakang, di tengah, penuh motornya. Kemudian dia dalam keadaan sakit. Habis itu dia tidur di masjid. Lalu kemudian saya kasih, pakailah itu, nggak mau. Ku kejar lagi melalui anak saya juga nggak mau. Malah dia semakin terharu. Ya Allah. Coba tes, kasih di aku, Abang. Ada yang Masih, bertanya Gurunda. iya, gimana, Gurunda ada yang bertanya. Morowali itu di mana katanya? Jauh. apa Morowali dekat? itu Sulawesi Tengah kalau nggak salah ya. Kalimantan Tengah atau Sulawesi Tengah? Sulawesi. Iya, Sulawesi itu. Jaraknya mungkin Jauh. kalau nggak salah dua hari 1 malam lebih untuk Iya. naik kendaraan ke sana. Bayangkan saudaraku, jauh. Oke, kita sapa dulu tamunya nanti. Dikit, Bang Sadli, dikit sekedar informasi Gurunda. Oh, Sulawesi Tengah, iya betul. Ini kan saya masih di jalan juga, baru pulang dari Sukabumi. Ternyata lokasi pesantren itu dekat banget dengan rumah Pak Aang. Itu mewah banget, bagus banget tempatnya, Ustaz Radit. Gurunda belum juga apa-apa, udah ada yang daftar ke saya. Gurunda nelpon tadi malam. Alhamdulillah. Saya Masya Allah. absen nomor pertama ya yang nempatin, Masya Allah. Berapa kamar semuanya, Kang? 11. 11 kamar, Masya Allah. Sudah begitu masih luas halamannya ya? Luas. Itu Iya, nanti iya. Bunda Rahma bisa jualan ketoprak di sana. Bisa itu. Amin, insyaallah. Sukabumi Keren. dari Sumatera jauh? Sejam Mama setengah. Hah? Sejam setengah. Sumatera. 1 jam. Kalau dari Jakarta? 4 jam. Oh dekat, Iya, dekat. Tunggu Sumatera Iya. 1 jam, Jakarta 4 jam, gimana sih? Cocok Balik-balik itu. nah.
Cocok. Berapa Kan jam Sumatera. dari Jakarta? 3 jam. Oh. Enggak, cuma ini sejam setengahan dari Jakarta ke tol ya, lewat tol. Dekat Di tempat Buluda. itu cuma sejam. Sejam setengahan. Oh, keren, masya Allah. Ya. Bandung. Oke lah. Bandung itu Gurunda tuh, Akang Bandung. Astagfirullahaladzim, udah lama diem Bang. Kalau nggak nyamuk diem, udah lama diem. Oh, oke. Baik, lanjut. Orang Sukabumi. ngomong di Bandung. Sukabumi Riau, itu dekat itu. dekat Nias, Riau. Bunda. Oh, Riau ya. Jauh bang. Lagi itu. Iya. Di mana Sukabumi kah? Kan Sukabumi, daerah Jawa Barat. Oh iya betul. Hah? Iya, Jawa tuh. Barat bagian Sumut itu Bunda. Ikut-ikutan Gurunda semua. Ya Allah. Alhamdulillah ya, berkah awal tahun 2025 berkah ya Nih. Allah. Sadli, ini ada penyembah bayi satu nih naik nih. Iya ini kalau naik cuman tantrum, nggak bisa diskusi nih orang. Mau nyapanya aja aku juga malas. Halo Bang Juma, Bisa boleh diskusi. tanya kah? Bisa diskusi baik-baik enggak? Bisa enggak? Boleh. Enggak, masalahnya gini. Masalahnya Bisa gini. dong. Kita ini orang Indonesia. Kalau mereka kalau orang Indonesia itu yang hidup di zaman reformasi masih juga hidup di zaman Orde Baru, tentu ada alasan yang membuat orang-orang itu mempertahankan Orde Baru dan tidak mau masuk ke reformasi. Padahal sekarang sudah zaman reformasi. Maka dialah yang harus kita tanya, kenapa kamu mempertahankan pola hidup, gaya hidupmu ala Orde Lama, sedangkan sekarang reformasi? Orang itu harus menjelaskan apa sebabnya, kenapa dia nggak mengikuti perkembangan zaman. Bukan justru dia yang tinggal di Orde Lama, yang sudah ketinggalan, yang bertanya kepada kita yang hidup di reformasi. Kamulah yang harus ditanya, kenapa kamu masih menyembah bayi? Sementara dunia alam semesta ini sudah nggak zaman dengan pemahaman konsep seperti itu. Manusia sekarang zamannya dinamis, bertumbuh akal pikiran, bertumbuh semuanya. Ilmu pengetahuan sudah ada di mana-mana. Kok masih nyembah bayi, Cak Ayu? Kamu harus diselesaikan itu dulu. Apa sebabnya? Kenapa kamu nggak mengikuti perkembangan zaman? Orang-orang Lalu barat kenapa? sekarang berbondong-bondong menyembah, masuk Islam, menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Kamu masih bertahan menyembah makhluk yang datang kepada yang keluar dari kubur. Enggak menyembah batu. Menyembah Batu hitam. Oh, jadi kalau kamu sujud di depan gereja itu, kalau kamu menghadap kepada pendetamu yang di depan pendetamu itu di belakangnya ada toilet, kamu nyembah toilet gitu maksudnya? Gitu. Lu kok nangis? Saya tanya. Di depan gereja, sabar saudara. Setiap hari Minggu kamu ke gereja, kau menghadap kemana? Ku tanya dulu sama. Kau menghadap kemana? Kau menghadap kemana? Di depanmu itu ada WC nggak? Ada toilet nggak? Ada sapi tank nggak? Berarti kau menghadap ke situ, berarti kau juga nyembah sapi tank gitu maksudnya? Kok nangis ditanya? Kok nangis ditanya? Kalau kamu sholat membelakangi itu batu hitam itu bisa enggak? Di dalam Islam itu punya syariat. Sebagaimana Islam ini adalah agama yang sami'na wa ta'ana. Apa yang diajarkan itu yang dilakukan. Dalam kitabnya orang Yahudi, Mazmur 5 nomor 8, Mazmur 138 nomor 2, 1 Raja-Raja 8 nomor 44 sampai 48, juga diterangkan Daniel 6 nomor 11, dan bahkan Mazmur 84 nomor 8. Semua mengajarkan para nabi itu menghadap kiblat. Mereka punya kiblat, mereka punya arah ibadah. Cuman kamu yang arah ibadahmu ke toilet. Semua nabi-nabi di dalam kitabnya orang Yahudi, mereka mengambil batu, menyimpan batu itu, diurapinya batu itu, diminyakinya batu itu. Bahkan Yakub, batu yang dijadikan sebagai bantal pun dibentuk kemudian di hadapannya sujud menyembah kepada keridaan pencipta langit dan bumi, menghadap kepada batu sebagai simbol kemudian bahwa Allah pencipta langit dan bumi itu melihat dan mendengarkan hambanya. Lah kamu
Kenapa kamu menghadap ke toilet kalau kau ibadah? Ayo. Pertanyaan saya sederhana, silakan. Udah. Silakan. Tuhan itu ada di mana-mana, Juma. Tuhan ada di mana-mana. Terus kenapa kau menghadap ke toilet kalau gitu? Bentar. Kenapa? Sebentar. Kenapa kalau ibadah kamu tidak mutar-mutar kayak gasing? Nah, beda dengan Tuhan. Tuhan katanya kan kalau Di mana dalilnya? ya kan? Di mana dalilnya Tuhanmu ada di mana-mana? Bentar, Juma. Katanya kan Tuhanmu kan maha hadir. Kalau di toilet, Di mana Tuhanmu ada di mana-mana? Jawab dulu. Jawab dulu kawan. Di mana? Di mana-mana. Di mana Nah, Tuhan bentar. dalilnya? Di mana Yesus itu? Menjelaskan. Hei, di mana Yesus itu? Di mana? Yesus itu di mana? Hei. Sekarang ini juga hadir di tengah-tengah kita. 2 atau 3 orang. Di mana Yesus itu? Di mana? Di mana? Itu ucapan Yesus kepada Bani Israel muridnya. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dalilnya adalah Itu ucapan Yesus kepada muridnya Bani Israel. seperti inilah videonya kalau diskusikan. Kalau sama saya kabur dia nanti nih kan. Itu ucapan Yesus kepada Bani Israel, Petra. 2 atau 3 orang. Oke, baik. Saya kasih kamu data ya, saudara ya. Dengarkan baik-baik. Di dalam Daniel Ini 6. kan langsung menunjukkan. Sabar Petra, sabar. Dengarkan saya ya. Dengarkan saya, saudara ya. Mudah-mudahan kau masih bisa diwaraskan. Demi mendengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dalam kamar atasnya. Ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Tuhannya seperti yang biasa dilakukannya. Dia bersujud, mengarahkan sujudnya itu ke Yerusalem. Ayo. Ada Tuhan di sana di Yerusalem. Ada di situ Tuhan. Kasih kacang nggak mau. Oke, kita sapa dulu user 6827. Selamat malam. Assalamualaikum kalau muslim. Selamat malam. Ya, Kristen ya. Kristen, makannya haram. Oke. Iya. Apa yang mau disampaikan? Halo, Ini Kristen. Yang dibahas apa nih? Apa tentang Tuhan Yesus? Apa Alkitab? Yuk. Iya, terserah saja Bang, yang mana Abang mau bahas. Kalau saya sih yang mau saya bahas, Silakan. yang sering menghina-hina Tuhan Yesus. Kristen lah itu Bang. Hah? Kristen lah itu yang suka menghina Yesus. Benar bang. Karena Iya, Kristenan itu selalu menghina. Benar bang. Iya, Benar. satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang menghina Tuhannya sendiri, sembahannya sendiri, yaitu Kristen. Unik, lucu, dan gokil. Benar kata bang. Benar bang. Bang Juma selalu menghina. Benar. Kan kata bang Juma. Menurut Itu kan Kristen, menurut Kristen mana nih? menurut Kristen yang mati Ya, terkutuk di atas salib itu siapa? Hah? Kemanusiaannya menurut Ya, satu kan? Nah, jadi yang menghina Yesus itu dalam aspek ini Islam atau Kristen? Bang Juma. Oh, karena saya mengatakan bahwa beliau tidak mati terkutuk, saya menghina. Hah? Dan Anda mengatakan Yesus mati terkutuk, itu Anda tidak menghina. Saya yang menghina karena saya mengatakan dia tidak mati terkutuk. Saya tidak beriman. Saya tidak beriman kalau Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu mati terkutuk. Kan baru situ yang ngomong, kan berarti yang menghina kan di situ. Enggak, itu Yang kan bilang- Kristen yang punya Kata Bible. siapa?
Bible. Buktinya, Bible. yang buktinya, Bible. buktinya yang bicara sekarang siapa? Bible. Galatia 3 nomor 13. Tolong kalau naik ke sini pakai akal Bang ya. Pakai akal Ya, kita Bang. Enggak usah kita karena Juma itu nggak ngotot-ngototan punya Bang. akal. Nah itu dia. Karena Juma Kalau itu saya nggak tidak punya punya akal, saya pasti jadi Kristen. Kalau saya tidak punya akal. Bible Iya, yang karena- mengatakan itu saudara. Galatia 3 nomor 13. Juma nggak punya akal Kristus untuk ada. telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Siapa itu yang menjadi kutuk di atas salib Amin. itu siapa? Siapa itu? Kemanusiaannya, Nah, siapa itu? Siapa itu kemanusiaannya siapa? Kemanusiaannya, Siapa? kemanusiaannya Yesus. Nah, jadi yang mengimani Tuhannya terkutuk itu siapa? Juma. Itulah kawan ya. Jadi ketika Anda mengatakan kemudian suka menghina, Bang Suma suka menghina, saya saban hari, tiap hari memuliakan Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang lahir tanpa ayah. Saya katakan dia tidak mati terkutuk. Tapi kalian ngotot, tidak. Dia mati terkutuk demi dosa-dosa kami. Kalianlah yang menghina Tuhan kalian sendiri, Cak Kangkung. Nuduhnya ke kami. Hei, Bang Yusuf, dibuka mic-nya. kenapa Tuhanmu itu kau imani mati terkutuk? Kenapa? Apa enggak Anda bisa mati agak sedikit mulia gitu loh? Yesus mati dalam keadaan tidur, mati dalam keadaan berjalan, mati dalam keadaan nyanyi. Ini mati dalam keadaan terkutuk. Apa enggak ada mati yang lebih bagus lagi daripada itu? Penghinaan kalian terhadap Tuhan kalian itu apa kalian enggak sadar? Hah? Padahal kata Yesus dalam Yohanes 16 nomor 13-14, apabila ia datang yaitu roh kebenaran, dia akan memuliakan aku. Pakai akal Juma, pakai akal. Ketika Yang roh mati kebenaran terkutuk itu datang, maka dia akan Roh memuliakan kebenaran aku. mana? Sekarang Roh pertanyaan kebenaran saya mana? kepada saudara, Lu bodoh Pertanyaan sekali. apa? pertanyaan saya, apa? Lu apakah dengan mana? Cuma lu bodoh sekali memahami Alkitab itu. Lu gak paham. Rumah itu botol. Pertanyaan Lu apa? bodoh sekali itu kalau memahami Alkitab model iya kayak begitu. silakan Anda bicara, silakan. Puaskan diri Anda Cuma memaki kalau saya. memahami silakan. Alkitab gaya model kayak begitu, Iya, itu silakan. namanya botol. Pak, Iya, cukuplah oke. Yesus yang kau hina. Janganlah saudara-saudara kami. Janganlah kau guru kami. Yang mati terkutuk Narasi itu aja siapa Juma? narasi. Yang mati terkutuk siapa Juma? Menurut Bible dan menurut Bibel kepercayaan mana? Kristen, Bibel mana? Galatia 3 nomor 13. Galatia mana? 3 nomor 13. Cuma pusing. Bacakan, baca. Oke. Baca. Jangan coba, lu ambil Kristus satu ayat saja. Terkutuklah Yesus yang digantung di atas tiang salib. Yang terkutuk apanya Yesus? Kebenaran. Yang digantung di kayu salib itu kemanusiaannya apa ketuhanannya? Saya tidak peduli kemanusiaannya, kebinatangannya. Lu bodoh sekali, lu nggak paham Iya, itu. nggak apa-apa. Dan ketawa Juma. Cara baca Alkitab lu itu bodoh sekali. Oke. Sekarang Lu Anda yang nonton jelaskan coba. kepada saya. Coba. Yang lain diam. Lu nggak Saudara paham Martin. itu. Saudara Martin, Lu nggak silakan paham. Anda jelaskan kepada saya. Saya mau jelaskan juga, Oke. lu bodoh sekali. Iya, Lu silakan. akan bodoh sekali, lebih bodoh. Silakan. Lu saudara. lebih Kalau bodoh lu dari cuma bodoh-bodoh. Silakan kamu jelaskan Galatia 3 nomor 13. Membaca Alkitab, Ya, lu saya akan mengerti. Iya, saya tidak Dan lu pintar. akan bertobat. Saya tidak bertobat, saya tidak pintar, Dan saya lu tidak akan mengerti. percaya Tuhan Yesus. Saya tidak percaya. Silakan Anda jelaskan kepada saya. Makanya lu harus, yang pertama lu harus belajar dulu Ya, tentang silakan. Tuhan lu itu Saya mau Muhammad. belajar sama Anda, Saudara Martin. Saya mau belajar sama Karena Anda. susah Tolong juga jelaskan. saya mau jelaskan juga seperti mutiara buan di mulut babi, yaitu di mulut lu. Itu ucapan Yesus kepada orang-orang Roma. Karena lu itu Itu lu ucapan penyesat. Yesus. Itu Lu ucapan penyesat. Yesus. Cuma
Itu Lu ucapan penyesat Yesus cuma. kepada Bani Israel, Itu muridnya, kalau lu berdebat dengan agar lu jangan berdebat- melemparkan mutiara ke mulut Kristen. Mutiara apa berlian, bintang yang dilempar emas. Ya, Itu kan kan yang modal makan babi telurnya Kristen. Kan makan Itu kan babi modal Kristen. telurnya cuma. Yang makan anjing Lu kan kalau berdebat- Kristen. Iya. Jadi babi dan anjing yang dimaksud Yesus di situ Kristen. Jangan kau buang mutiara ke mulut Kristen. Karena kalian Bukannya babi mutiara dan yang anjing dibuang, itu. bukannya mutiara, Ya, mutiara. permata. Ya, permata. Mutiara permata enggak? Iya, mutiara permata. Kata Yesus kepada muridnya Bani Israel, jangan kamu buang mutiara ke mulut babi dan mulut anjing. Maksudnya, jangan kau ajarkan firman Tuhan kepada mulut orang Kristen. Untung aja Gitu. mutiaranya nggak sampai ke Juma. Kalau nyampe ke Juma mutiaranya bakalan dicolong. Jer. Oh gitu. Jadi yang Iyalah, terkutuk di atas salib itu siapa, Bang? Juma, kemanusiaannya Juma. Jadi Tuhanmu yang manusia itu terkutuk. Kemanusiaannya Juma. Kemanusiaan Juma. Tuhanmu yang kamu sembah itu manusia terkutuk gitu. Juma manusia enggak? Yang digantung di salib itu, Bang. Kemanusiaannya Juma manusia enggak? Ya bukan saya yang Anda sembah kan. Yang Anda sembah itu manusia yang digantung di salib. Kemanusiaannya Juma. Taunya kan terkutuk, lato-lato. Taunya cuma kan terkutuk. Yesus itu Tuhan apa enggak? Lato-lato. Kemanusiaannya Juma. Saladin. Taunya udah congor ada gembira. Allahu Akbar, Masya Allah. Inilah akibat menyembah setan. Menyembah setan gini. Tobat setan, tobat Udah capek setan, abang gua. tobat. Ya, silakan. Ini akibat menyembah setan gitu jadinya. Itu Bang Juma kebanyakan makan daging babi, dia makanya otaknya nggak waras. Iya. Allahu Akbar, Masya Allah. Tapi kitanya terlalu banyak di situ kan, jadi dia nggak waras lagi, udah lari otaknya. Iya. Kita umat Islam ini alhamdulillah baik Yesus maupun Nabi Isa kita hargai. Ya kan ya, dalam konsep iman kita Nabi Isa adalah orang yang suci. Dalam konsep pemahaman debat lintas agama, Yesus di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus itu adalah hamba yang suci. Tapi giliran Kristen, Yesus itu manusia terkutuk. Heran saya. Ditanya kenapa bisa? Itu kemanusiaannya. Ya, saya tidak tanya kebinatangan atau ke... Wah, tampaknya kita iklan dulu, guys. Masya Allah. Cuma lu kalau hanya punya pemahaman tentang Alkitab Udah, orangnya nggak ada di sini, Bang Martin. Sabar dulu, Bang. Sabar, Bang. Kan mampus, hilang kan. Jadi teman-teman, Iwan Villa yang di bawah, yang baik maupun yang pura-pura baik gitu, tolong di tap-tap layarnya dan di follow narasumber muslim kita yang ada di atas. Ya teman-teman, kita satukan saf, satukan barisan. Memang agaknya tampak berat ya malam ini teman-teman, karena sesuai penelitian Alfi, para tritung ini kalau di dalam bahasa ilmiahnya itu Homo sapiens tropus erectus tuh. Jadi mereka itu memang makhluk pengendus telinga, pemakan ketombe, dan mereka cocok digelari sebagai limbah Yunani. Jadi kita cukup sabar aja sama mereka ini ya teman-teman ya. Memang mereka ini pasukan ya memang tukang tombak gitu, karena tidak berkuasa lagi untuk membantah hujah umat muslim. Jadi gitu ya. Ya Alfi, ya, jadi buat dalam perspektif Oten ya, Tuhannya aja bisa ditombak mati, apalah daya kita ini sebagai manusia. Mana Otennya? Udah habis ya? Tapi emang nonton tuh kayak apa ya, Bang ya? Kayak apa? Bodoh gue bilang gitu. Makanya otaknya tuh nggak bisa dipakai. Menjelang Bang Zumanya belum datang nih. Alfi ada sedikit info Bang Sadli, boleh nggak Alfi share nih Bang? Soalnya
Soalnya ada korban tadi. Teman-teman, akun sahabat Bang Zuma yang ori kan yang ada di room ini sekarang teman-teman ya. Dan yang ini Alfi dapati akun palsu. Mungkin teman-teman sekalian udah ada, Alfi hanya ingin sounding berulang-ulang biar tidak ada korban lagi. Jadi di sini salah satu apologet internasional kita namanya Big Brother itu nyasar ke sini teman-teman. Dan tidak menutup kemungkinan juga muslim-muslim yang awam itu akan nyasar juga ke sini. Dan dia itu masih live. Akun sahabat Bang Zuma 1 dengan follower 24.300. Tolong bagi teman-teman yang merasa nge-follow akun ini, sahabat Bang Zuma 1 ya. Itu tolong teman-teman tarik lagi tuh. Bahwa teman-teman itu telah mencabut untuk mengikut terhadap akun ini gitu. Ini masih live kok. Ini kalau Alfi masuk bisa ini. Memang luar biasa ya. Mereka ini nggak kuat untuk berhujah. Mereka nggak kuat untuk berhujah kepada kita. Jadi mereka adakanlah akun-akun palsu seperti ini teman-teman. Jadi informasi dari Alfi itu lebih hati-hati ya teman-teman ya. Pastikan komal-komal muslim yang teman-teman masuk itu benar-benar muslim, bukan muslim-musliman gitu. Nah itu aja. Alfi hanya sounding berulang-ulang. Saya tambah ya. Silakan. Tambah. Silakan Bunda. Jadi sebelum teman-teman memfollow sebuah akun, coba diklik dulu. Apa konten-kontennya, apa yang dia tampilkan. Nggak mungkin dakwah yang dia tampilkan ya, dakwah Islam. Ah itu. Konten bisa saja Bunda. Kalau live-nya itu dipantau aja suaranya dan pesertanya. Kalau konten bisa aja nanti, karena memang mereka itu cara mencari keuntungan itu dengan berbagai macam cara. Video-video Bang Zuma juga, video-video Bang Zuma juga bisa ditampilkan di situ. Karena dia kan sedang menyamar itu. Bagaimana caranya mereka dapat follower dan dapat support dari sahabat muslim gitu. Allah. Pasti banyak muslim pengikutnya itu. Coba kita buka ya pengikutnya. Jadi teman-teman coba unfollow ya. Pengikutnya juga sudah banyak korban yang dimintai, kemudian ada yang mereka ini kirim nomor rekening mengatasnamakan sahabat Bang Zuma. Udah banyak korban, termasuk Akhi Saiful, ketua DPW Sumut, itu juga jadi korban dari sahabat Zuma yang palsu ini. Itulah cara mereka ya, mencari keuntungan. Betul, dari pergerakan mereka di sosmed aja, orang yang berakal sehat itu sudah bisa menilai mana yang benar dari agama ini. Yang suka berpalsu ria itu lihat aja, tengoklah. Kenapa bisa demikian? Selamat malam. Kenapa bisa demikian? Karena memang di dalam kitabnya itu diajarkan untuk berpalsu-palsu demi untuk mengajarkan Yesus. Di dalam 1 Timotius 1 nomor 18 itu jelas itu. Filipi 1:18 Bang Da. Ya, Filipi, betul. Di Filipi 1. Jadi dengan maksud menipu itu dibiarkan dalam agama mereka, itu boleh menipu dalam agama mereka. Apa yang menipu? Di agama agama saudara itu boleh menipu. Siapa yang menipu? Di dalam agama Anda boleh menipu saudara. Iya, di mana? Jelas sekali. Yesus kami juga korban. Enggak mungkin. Sekarang begini. Sekarang begini. Yesus, menurut Yesus, apakah dia itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi? Menurut Yesus. Enggak kan? Tapi karena kalian menipu, kalian mengatakan Yesus itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Sebelum dunia ada, Yesus sudah ada. Nah, itulah penipuan yang kalian lakukan secara sistematis. Itulah. Padahal Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Coba. Kalian mengatakan sebelum dunia ada dia sudah ada. Mana dalilnya? Yesus itu ada nanti setelah Yohanes 1 nomor 14 menjadi daging. Oke? Makanya Abang tidak mengerti nih Bang, Alkitab kita. Kok enggak ngerti-ngerti? Sebelum Yesus menjadi daging, dia apa rupanya? Baru ini masih lagi Abang berdebat mengenai. Betul. Sudah tahun baru masih juga kalian itu menipu. Sudah tahun baru Bang, belum mengerti sudah lagi, tahun belum baru 2025. kuliah Alkitab lagi Sudah Bang. canggih hidup ini masih menyembah bayi kalian itu. Gimana ceritanya? Coba. Oh, kita menyembah Tuhan. Bayi Tuhan yang Yesus kamu yang sembah, sudah bayi dan Yesus akan yang kau datang lagi ke sembah. Indonesia. Bayi Yesus yang kau sembah.
Bukan cuma tubuhnya saja bang, tetapi namanya itu itu yang dia. penting. Alhamdulillah nama kamu Yesus. sudah mengakui. Lihat teman-teman, Ya, dalam Filipi dia sudah 2. mengakui. Bukan cuman bayi saja Dalam Tuhannya. Filipi 2 supaya dalam nama. Dia sudah mengakui. Sekarang pertanyaannya, yang keluar dari kubur itu siapa? Yang keluar dari kubur itu Tuhan rupanya keluar dari kubur. Jangan mute dong. Enggak, saya tanya sama saudara, yang keluar dari kubur itu Tuhan? Iya. Itu di mana prosesnya dalilnya harus Tuhan begitu, keluar dari harus kubur? mati dan bangkit, itu proses. Di Supaya mana? kita semua diselamatkan. Di mana tertulis? Di mana Ada tertulis korban, pengakuan tetapi Yesus? Yesus kami lebih berkorban untuk kita semua. Korban untuk Ada kita semua. korban dari tipu daya orang-orang di bumi, tapi Yesus kami berkorban untuk dosa-dosa kita Oke, baik. semua, bang. Oke, dengarkan saya saudara Kristen, dengarkan. Bedanya Di dalam itu, kitab saudara Ibrani 10 nomor 10, pertanyaan saya, Yesus dipersembahkan kepada siapa? Coba Anda jawab. Dan karena kehendaknya inilah kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Saya tanya, persembahan tubuh Yesus. Tubuh Yesus ini dipersembahkan kepada siapa? Jawab. Jawab. tubuh Yesus ini memperingati tubuh dan darah korbannya itu yang Enggak, diperingati pertanyaan sebagai saya. penghapusan dosa. Pertanyaan saya, tubuh Yesus itu kalian imani dipersembahkan kepada siapa? Jawab. Itu untuk memperingati, tubuhnya itu hanya untuk memperingati. Saya tidak tanya itu peringatan proklamasi Undang-Undang Dasar Dari Kemerdekaan Republik persembahkan Indonesia. Saya nggak siapa-siapa. tanya. Yang saya tanya, Tapi tubuh harus Yesus mati itu, dan bangkit sebagai proses tubuh Yesus kehidupan. itu, Dan tubuh akhirat. Yesus itu, Bahwa ada kehidupan, saudara, ada akhirat. Kalau tubuh tidak mati- Yesus, tubuh Yesus itu dipersembahkan kepada siapa? Jawab. Itu untuk kita, tubuh dan darahnya telah dicurahkan kepada kita untuk penebusan dosa. Saya tanya, tubuhnya itu Gini, Bang, dipersembahkan abang itu kepada siapa, tersolimi. saudara? Bang Kriston, Oleh orang-orang yang mau Kriston, kamu diam, kamu diam. minta Saya duit, yang tapi ngeladenin Yesus dia. kita lebih tersolimi. Kamu diam, saya ngeladenin dia. Silakan. Kau tadi bahas Galatia 3 ayat 13. Ye. Hah? Iya. Muhammad yang kau imani sebagai pemberi syafaat itu mati secara terkutuk menurut hukum Taurat yang digenapi Kristus. Silakan. Anda Hukum tunjukkan Taurat itu berbicara kutuk dengan berkat. Iya, silakan, saudara. Jadi Tunjukkan. orang Arab yang kau imani sebagai pemberi syafaat atau jaminan surga Tolong dengan syarat tunjukkan menjaga lisan dan dalilnya. kemaluan itu Saudara. mati secara terkutuk. Saudara, tolong tunjukkan dalilnya di Taurat. Nabi Muhammad Lu baca mati secara QS, lu terkutuk. baca QS 20 ayat 74. Nabimu itu Allahu Akbar. adanya di neraka. Allahu Akbar, Masya Allah. Tolong tunjukkan dalil. Dalam keadaan berdosa, maka neraka jahanam itulah tempatnya. Paham kau? Pertanyaan saya, di dalam kitab Taurat tertulis di mana Nabi Muhammad itu mati terkutuk? Sesuai Galatia 13, hukum Taurat itu berbicara kutuk dengan berkat. Nah, sekarang Yesus itu Galatia Tuhanmu 13 itu, ayat 3. Yesus Tuhanmu itu Galatia mati 3 ayat 13. terkutuk. Kristus itu menyelamatkan semua umat manusia. Bahlul, kutanya samamu, Yesus itu Galatia Bahlul. 3 ayat 13. Saudaraku yang Bahlul, kutanya samamu. Jangan kamu, Yesus jangan kamu. itu, saudaraku yang Bahlul, kutanya samamu. Galatia 3 ayat 13. Galatia nomor itu berbicara 13 kutuk. itu, Yesus itu mati secara mulia atau mati secara terkutuk? Nabimu yang katanya Nabi rahmatan lil alamin, Tidak ada di situ tertulis tentang nabiku, Bahlul. Bahlul. Tidak ada di situ tertulis tentang nabiku, Bahlul. Penyembah bayi, manusia laknat, biadab. Di situ tidak ada tertulis. Malah yang tertulis di situ Kristus. Kristus itu ada dua. Ada yang iblis, ada yang nabi. Oke? Yang mati terkutuk itu iblis, bukan nabi. Alamak, heran saya ini terhadap teman-teman saya ini. Yang mati terkutuk itu bukan manusia,
tapi iblis. Tuhan kok mati terkutuk? Tuhan itu mati aja kagak, apalagi terkutuk. Jadi yang mati terkutuk itu iblis. Nah, itu orang Arab yang dari apa suku Quraisy, penyembah pagan yang kau imani sebagai rahmatan lil alamin, itu mati secara terkutuk menurut hukum Taurat. Dalilnya mana? Oh, kamu tahu hukum Taurat itu hukumnya siapa? Dalilnya mana? Hah? Dalilnya. Jadi Galatia ayat 13 itu itu Kristus menyelamatkan semua umat manusia itu dari kutuk hukum Taurat. Termasuk nabimu. Nah, hukum Taurat itu untuk sekarang siapa? kalau lo mengatakan hukum Taurat itu untuk Galatia siapa? 13 itu Tuhan Yesus mati dengan cara terkutuk. Saya menantang itu kamu untuk siapa? tunjukin salah satu referensi dari sejarah tentang hukum Taurat itu untuk penyaliban. siapa? Yesus Kristus itu satu-satunya oknum atau satu-satunya korban. Itu untuk siapa, Bahlul? Anak ayam. Kamu kalau diskusi hanya karena kebencian, percuma, tidak ada orang yang terima. Saya juga malas. Kalau karena kebencian, mana ada yang kayak gitu-gitu. Kamu bukan berdiskusi dengan sesama Kristen. Kamu berdiskusi dengan orang yang paham Bible dari akar-akarnya. Sok cantik, tapi jelek muka kau. Kalau mau diskusi, mari bahas apa yang kamu kuasai. Kamu mengatakan Nabi Muhammad terkutuk, mati dalam keadaan terkutuk. Kamu nggak malu rupanya. Sudah jelas-jelas di situ yang terkutuk itu sembahanmu. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kucuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah Yesus, terkutuklah dia yang mati digantung di atas tiang pohon. Siapa itu? Siapa itu yang mati digantung di atas pohon? Yesus. Nabi Muhammad atau Yesusmu? Larinya kemana-mana. Ayolah kawan, mari belajar sama Bang Suma. Yuk. Pelan-pelan kita belajar. Jangan gengsi terhadap kebenaran. Oke Paman. Iya, silakan. Kita sapa dulu ya. Ini ada Laslo. Selamat malam. Assalamualaikum kalau Muslim. Laslo silakan dibuka mic-nya. Laslo jangan sampai jangan L ya. Laslo kalau nggak ada suara saya turunkan. Terima kasih. Tuh kita cari dulu ya. Bang Pardi. Selamat malam. Assalamualaikum. Bang Pardi. Gak ada. Sabar. Yang teman-teman yang Islam jangan request dulu guys. Ini terlalu banyak yang request. Selamat malam Titik. Assalamualaikum. Islam. Titik. Assalamualaikum Bang Handi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, menikmati hujan-hujan. Hujan ya di sini. Entang we boleh. Mandi-mandi hujan ki malam. Iya. Pakai popok. Itu assalamualaikum. Selamat malam. Iya. Kalau ada nanti salah waktu. Iya. Satu ayat suci Al-Quran lah. Buat orang di luar sana yang merindukan suara Banjuma. Itu doang sih permintaannya kalian. Insya Allah Bang Andi. Insya Allah.
Kapan titik kita bahas ini Isa dan Islam? Dai, Bang Andi. Iya. Isa Isa dan Islam. Iya, ini Misionaris itu. websitenya Isa dan Islam. Oten. Iya, Oten Pelintir punya itu. penyesat. Itu perlu kita bahas Dai. Dari dulu itu belum kita jadi apologet, sudah lebih dulu dia ngambil posisi menyesatkan umat. Ih, ada musik. Aduh, susah kan. Yang panas itu yang perlu dibahas itu adalah Yesus versus Yesus. Yang ngaku-ngaku ya. Halo Kujeng, selamat malam. Assalamualaikum kalau Islam. Kujeng. Halo. Gak ada suara, oke. Iya, Makasih ya. saya informasikan ya teman-teman, ini informasi dari saudara kita Ibes. Ada infak dari sahabat Ardian Sigit Purnomo sebesar 1.500.000 untuk mendukung pergerakan API Apologet Islam Indonesia. Dinda Ibes, terima kasih, sampaikan salamku kepada saudara kita. Makasih. Melvin, selamat malam. Silakan. Assalamualaikum kalau Islam. Melvin. Halo. Ih, kenapa ini yang naik nggak ada suara semua ya? Di Rumi Kapang. Oh, wih. Screenshot. Bicara aja Bang Melvin. Ngomong aja Bang. Bang Melvin panggilan pertama. Bang Melvin panggilan kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Bang, ada yang mau disampaikan Bang? Saya idola sama Bang Zuma, terpencet. Oh, Masya katakan Allah, screenshot makasih. tadi Bang. Iya, terpencet. Salam kenal ya. Ya, Assalamualaikum Bang Zuma, selalu sehat-sehat Bang Zuma. Iya, makasih Bang. Oke Bang, Cetakkan makasih screenshotnya. ya. Kita tunggu Oten dulu ya Bang ya, biar diskusinya berjalan. Makasih Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Saya dari Malaysia, Sabah. Iya Bang. Dari Sabah, Malaysia. Oke, terima kasih Bob mendengar Saya Bang kasih Juma. waktu 1 menit Bang ya, ini kayak ada Oten. Oke. Foto Oten. Saya mendoakan semoga terus api terus terus berdiri. Amin. Menangani semua permasalahan penyimpangan ini, dan kita di Malaysia sentiasa mendukung usaha api insyaallah. Amin. Jadi itu sih Bang Makasih Juma. Bang. Semoga Sama-sama, terus Bang. berjaya. Insyaallah. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bang X-Men, makasih ya Bang ya. Selalu. Ya, terima kasih host. Baik Bang. Next ada Pak Misel ini, udah pasti Kristenable ini pastinya ya. Selamat malam Pak Misel. Selamat malam. Ya. Ya, untuk saudara Zuma, saya siap meminta untuk tetap berdakwah dengan jalur yang benar ya, berdasarkan apa yang engkau yakini. Siap. Ya, begitu saja. Jadi saya harap agar organisasi yang kau pimpin itu tetap berjalan. Kalau memang mau tetap berjalan, berdakwalah dengan jalan yang kau yakini, bukan dengan menghujat atau framing ya. Siap. Ya. Kalau menghujat atau memframing, saya pribadi walaupun gelisah, saya lihat lucu sekali. Mohon maaf ya, saya hanya bisa berkata lucu sekali. Tapi kalau kamu memilih itu ya silakan saudara Zuma. Banyak orang yang mungkin akan kebingungan nantinya. Iya, jadi saya tanggapi ya. Islam ketika berbicara mengenai Kristen itu bukan menghujat, tapi menjelaskan tentang Kristen. Memang kelihatannya kayak menghujat, seperti Tuhan punya nonot, Tuhan jadi mayat, Tuhan jadi bayi. Sekarang saya tanya, itu Tuhan mati terkutuk. Pantas tidak? Itu. Pantas. Apanya?
Oh, tidak pantas. Tidak pantas Tuhan begitu modelnya. Jika Anda Gak berbicara pantas. seperti itu, apakah Anda pantas berbicara seperti itu? Padahal Nah, justru harusnya Anda tanya itu kepada diri Anda, pantaskah seorang manusia menyembah kepada bayi manusia? Saudara, karena Saya yang sudah saya biarkan Anda yang saya berbicara. imani tidak Udah, sesuai Anda dengan diam, Anda diam. Ini giliran saya dong, giliran saya. Ya udah, Jadi silakan. Kristen itu nggak dihujat. Kristen itu lahir dari awal sudah hinaan. Dia dihina. Hits, diam. Silakan Diam. bicara. Diam, saudara. Diam dulu. Jangan sakit hati karena memang fakta begitu. Ya, orang itu utuh kok, gimana sakit hati. Kristen katanya lahir di tengah-tengah Bani Nanti Israel. saya tanya ya tentang imanmu ya. Jawab. Sakit hati. Sakit hati. Kristen itu lahir di tengah-tengah Bani Israel. Siap, undang-undang yang mengangkat. Kristen undang-undang. lahir katanya di tengah-tengah Bani Israel. Tetapi sayangnya Bani Israel tidak mengakui agama Abu Dazara, Bani Kunarion. Ya, Yesus mengatakan Kristen itu hanyalah seekor anjing. Jadi bagaimana mungkin Anda itu mau mengatakan agama Anda itu bukan sesuatu yang nista hina. Dari dasarnya memang sudah dihina. Penyebutan Kristen itu saja itu penghinaan orang-orang yang ada di Antioquia terhadap pemakan babi. Paulus dari awal di suratnya Galatia 2 nomor 14 lebih dulu mengatakan orang-orang yang tidak bersunat Kristen itu adalah kafir. Paulus sendiri yang mengatakan itu. Jadi Kristen itu bukan dihujat, enggak. Kristen itu memang begitu modelnya. Sudah dicetak dari sana. Mau kayak mana? Tuhannya bayi. Tuhannya disunat. Tuhannya ditampar, diludahin, diseret, ditelanjangin, ditonjok, digantung, dikubur. Mau kayak mana? Memang sudah kayak begitu takdirnya. Jadi orang berbicara mengenai tai, kotoran, tidak bisa kita berbicara mengenai sesuatu yang harum. Kalau kita membahas tentang tai, yang kita bahas sesuatu yang busuk. Jadi ketika kamu dibahas, jangan aku katakan kita menista, kita memframing, memang sudah busuk dari sana. Bagaimana ceritanya kita mau bahas yang baik-baik? Sementara asalnya dari sesuatu yang busuk. Tuhan dibunuh, bangkit dari kubur, jadi Tuhan, sembahan. Kayak mana? Oh, orang sehat mana yang bisa menerima itu? Tuhan jadi mayat. Pada hari ketiga keluar dari kubur. Awel banget sih. Emosi dia kan ujung-ujungnya emosi diskusi kan. dong. Ini kita diskusi. Emosi Gimana ujung-ujungnya. Panjang, kamu panjang. Makan dulu kan, ya kan, diazab kan? Dianya juga kena azab. Lu juga kena. Dik, kasih gua moderator. Halo. Iya, moderator biar kita bantu cek di bawah. Iya, halo Bang Sibar. Ada aja tuh bocah itu. Bisa gak sih kalian diskusi itu baik-baik, bersahabat gitu loh, jujur, jangan melawan yang data yang ada. Kalau disampaikan bahwa ada yang terkutuk di tiang salib, ya jangan marah lah, kan datanya jelas. Ada sebenarnya itu nggak marah sama kami, marahlah sama Paulus yang menulis kayak gitu. Nah kalau kau sudah marah sama Paulus, kalau nggak suka ya tinggalkan data itu, berhenti jadi Kristen. Memang nasibmu kayak gitu, nah terimalah ya. Jangan marahi kami, marahi yang menulis gitu loh. Lanjut. Betul itu Bang Hadi. Mereka memang sudah dihinakan di bumi ini, sudah dihinakan di bumi ini. Allah sudah janji, bahkan di dalam kitabnya mereka yang mereka ambil dari agama lain, di dalam kitab Yeremia, di situ dikatakan di Yeremia 23. Saya bacakan pelan-pelan saudara-saudara. Ya, di sana dikatakan bahwa Aku Tuhan akan menimpakan kepadamu aib yang kekal dan noda yang kekal yang tidak akan terlupakan. Apa sebabnya? Karena mengikuti nabi palsu dari Yerusalem. Dalil, baca Yeremia 23. Kenapa kalian selalu kayak begitu? Ya karena Tuhan sudah mengutukmu, baik dari Al-Quran maupun dari Bible-mu itu sendiri. Kitab yang kamu ambil dari agama lain kau tidak pernah baca.
Yeremia 23 itu berbicara mengenai nabi-nabi yang berasal dari Yerusalem. Kemudian karena mereka kemudian tidak meninggalkan kemungkaran yang Tuhan datangkan kepada mereka, maka Tuhan mengatakan, maka sesungguhnya aku akan menangkap kamu dan membuang kamu dari hadapanku. Kamu serta kota yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu itu, aku akan menimpakan kepadamu aib yang kekal dan noda yang kekal yang tidak akan terlupakan. Untung ada Islam di sana. Kalau tidak ada Islam di sana, kota yang dibuang ini akan menjadi puing-puing mati yang tak bertuan. Oke? Itu dalil. Dalil yang Anda genggam tiap hari, Anda bawa gaya-gayaan. Wah, bawa kitabnya orang Yahudi seakan-akan kalian itu bagian daripada mereka. Padahal bukan. Di situ jelas dikatakan, aku akan menimpakan kepadamu aib yang kekal dan noda yang kekal, yang tidak akan terlupakan. Al-Quran pun mengatakan demikian. Seibarat orang kafir itu kau sampaikan seperti binatang yang hanya mendengarkan suara tapi tidak mengerti apa makna daripada suara tersebut. Itu Al-Quran yang mengatakan. Jadi jangan sakit hati. Saya menjelaskan kotoran itu bau, busuk, takkan pernah harum. Oke? Jadi naik ke sini nggak usah bermanis-manis. Kamu lagi berhadapan dengan Bang Zuma. Bukan berhadapan dengan jemaat yang bisa kau tipu dengan mulut manismu itu. Silakan naik dengan ilmu, dengan data. Ya, kalahkan saya dengan ilmu, jangan dengan congor. Paham, Oten? Ya, silakan Dinda yang lain. Oke, Abah. Ini mungkin ada beberapa moderator nggak bisa terima tamu ya, karena ini akun satuku juga nggak bisa terima. Ya, Bang. Bukan saya hapus ya. Bang. Bang Juma buat. Iya. Dari mana? Siapa ini? Sida Bariba. Mana Bang? Halo Bang Juma, boleh saya tanya Bang Juma? Boleh. Sida Bariba Kristen ya? Ini Bang Juma. Oh iya, udah ada salah. Halo. Iya Bang. Kumaha naon? Agak tu agaro. Gimana Dinda Alfi, ada yang mau dijelaskan dek, silakan. Ya. Halo. Sidabai, silakan Dinda. Orang Muslim haram nggak Bang? Aduh, Dinda Alfi ini jaringan dia ada di atas ini, di samping host. Iya. Sidanya masih ngomong itu. Butir ke-6. Di sini nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus yang walaupun dalam rupa Elohim tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim itu sebagai suatu milik yang harus dipertahankan. Kalau kita melihat ya pada tafsiran dan catatan Matthew Henry ini kalau kita belajar di Bible Study, dia itu adalah seorang komentari yang berotoritas yang hidup pada awal abad ke-18. Ini dari sekte Protestanisme. Jadi dia itu memberikan gambaran tentang Kristus ya, bahwa Kristus itu mengambil rupa seorang hamba. Kristus itu dibesarkan secara sederhana, mungkin turut mengerjakan pekerjaan yang orang